Berapa pendapatan yang aku dapatkan setelah 2 bulan pertama jualan produk digital? Ngelihat banyak banget influencer yang mulai terjun ke dunia produk digital dan bahkan dapat angka yang berdigit-digit dari sana. Aku kira jualan itu semudah mereka. Tapi ini faktanya. 1 bulan setelah jualan produk digital yang aku dapatkan cuma segini, 35.000. Ya, yang beli cuma 1 orang. Nggak ada yang aware sama produkku, statistik pengunjungku tidak meningkat, apalagi penjual 30 hari stuck segitu aja. Tapi di bulan kedua aku melihat bahwa statistik pengunjungku mulai meningkat dan udah mulai ada nih customer baru yang mulai check out produkku. Di situ aku ngerasa udah ada progress dan aku mulai yakin dan percaya bahwa ini bisa menjadi side income yang stabil. Oke, di video kali ini aku bakal cerita seluruh proses aku membangun produk digital, angka real yang aku dapatkan setelah 2 bulan pertama terjun di produk digital, dan pembelajaran apa sih yang aku dapatkan selama proses itu, agar kamu yang baru mulai bisa ada gambaran dan ekspektasi real berdasarkan realita, bukan berdasarkan influencer besar yang tentunya nggak akan relevan buat kita yang baru mulai karena mereka kan udah ada followersnya dan segala macam. Hai, buat kalian yang baru datang di channel aku, kenalin aku Indah Osi. Aku orang baru yang mulai membangun passive income dengan produk digital. Aku membagikan seluruh perjalanan try dan error aku di YouTube, dan aku membangun customer awareness di IG dan TikTok aku. Kalian kalau tertarik boleh mampir. Nah, apa sih produk digital yang aku jual? Produk yang aku jual itu adalah template Notion digital planner untuk produktivitas. Mungkin kalian masih belum aware atau kenal dengan apa itu Notion. Jadi Notion itu adalah tools productivity yang bisa membantu kita dalam mengelola waktu, bisa membantu kita melakukan habit tracker, untuk nge-tracking seluruh pekerjaan, untuk kolaborasi dengan teman-teman. Intinya tools ini untuk manajemen time, dan juga fungsinya ada banyak sih sebenarnya. Kenapa aku memilih template Notion? Karena berangkat dari persoalan di kehidupan aku sendiri sih. Aku orangnya sangat pengen semua hal tuh terencana dalam keseharian aku, habit, daily activity, weekly planner, segala macam. Aku pengen semuanya itu terencana sehingga nggak ada yang kemis. Karena aku sering banget ngerasa overwhelmed, sering bingung mulai dari mana, sering punya target tapi aku nggak tahu nge-achieve-nya seperti apa, gimana pathway-nya, gimana jalannya untuk mencapai apa yang aku pengen. Nah, dari sana aku sering banget membuat planner. Dulunya aku sering buat di buku, aku sering pakai di note HP, dan segala macam, tapi aku ngerasa itu kurang efektif dan efisien karena ada banyak sekali kekurangannya yang tidak memenuhi seluruh kebutuhanku gitu. Aku pernah pakai aplikasi juga, kadang aplikasinya tidak sesuai dengan desain yang aku mau, sehingga akhirnya aku buat di Notion, karena Notion itu customable, bisa kita edit, bisa kita adjust sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sana aku mulai aware ternyata Notion itu bisa se-powerful itu, bisa ngebantu aku untuk merencanakan seluruh planning yang pengen aku capai, yang pengen aku kejar. Terus aku bisa melakukan habit tracker di sini, money tracker, segala macam aku bisa lakukan di sini. Dan setelah aku research, ternyata di luar negeri itu udah banyak banget orang yang pakai Notion. Bahkan kalau mahasiswa yang kuliah di luar itu juga udah banyak yang pakai Notion sebagai tools untuk mengelola waktu mereka. Aku ngerasa Notion ini punya benefit yang luas untuk orang-orang, dan aku ngerasa banyak banget benefit yang aku dapatkan. So, mungkin ini akan ngebantu orang lain juga yang struggling dalam mengelola waktu mereka dan produktivitas mereka. Hopefully, dengan adanya template Notion ini bisa menjadi salah satu solusi untuk teman-teman yang punya ketertarikan dengan self-improvement, self-growth, self-development seperti dengan aku. Nah, ini ada beberapa list produk yang sudah aku rilis dan sudah aku jual di link ID. Ada Cashflow Money Tracker atau Money Manager, ada Notion Academic Planner, Healthy Diet Program, Study Roadmap Tracker, dan seterusnya. Kalian bisa cek aja linknya di bio aku atau di sini. Semua produknya aku desain sendiri, ini berdasarkan research aku dan sesuai dengan kebutuhan aku. Dan aku ngerasa bahwa ketika aku membutuhkan ini, maybe orang lain juga punya problem yang sama dengan aku, dan mungkin ini juga akan berguna untuk orang lain. Dan aku melakukan research di Etsy, kemudian di YouTube, ternyata udah banyak banget orang yang terbantu nih sama tools Notion. Dan di Indo itu masih banyak yang belum aware sama Notion, dan aku pengen ngenalin Notion itu ke teman-teman mahasiswa, anak sekolah,
lah, dan semua orang yang pengen menjadi lebih produktif dalam mengelola waktunya. Proses dalam membuat satu produk itu aja aku kayaknya ngabisin waktu 3 hari deh, karena aku butuh research, aku butuh tahu dulu kebutuhan aku apa, kemudian solusinya seperti apa. Misalnya kalau aku pengen habit tracker untuk membantu nge-tracking seluruh aktivitas rutin yang harus aku lakukan. Misalnya setiap hari aku harus belajar bahasa Inggris, harus baca buku, kemudian harus workout dan segala macam. Nah, di situ aku membuat template-nya di Notion sehingga aku bisa nge-tracking nih. Kalau udah selesai aku checklist dan seterusnya. Dalam membuat produk digital, ada 3 platform yang aku gunakan. Yang pertama itu adalah Notion untuk membuat produk itu sendiri, template-nya ya. Kemudian yang kedua, Canva untuk ngedesain cover. Kalau misalnya kita jualan ya, kan kita butuh desain cover produk gitu ya, agar orang tahu nih manfaatnya apa, produknya, fiturnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, tempat jualannya. Nah, tempat jualannya itu aku jualan di Link.id dan di Etsy. Kalau Link.id aku fokus untuk customer Indonesia. Kalau Etsy, hopefully ini bisa ngejangkau customer internasional juga. Oke, kita langsung masuk ke beberapa pendapatan dan statistik aku setelah jualan 2 bulan di Link.id. Setelah template Notion aku rilis, aku langsung jualan secara soft launching, nggak ada ads, nggak ada followers, hanya pakai konten TikTok dan YouTube Short yang aku buat sendiri. Dan ini yang aku dapatkan setelah 2 bulan pertama. Aku dapetin 1,2 juta. Aku ngerasa seneng banget karena akhirnya produk aku itu bisa digunakan oleh banyak orang dan hopefully ini benar-benar bisa memberikan manfaat untuk mereka ya, untuk teman-teman semua gitu. Setelah bulan pertama aku cuma dapat 35.000 dan yang beli cuma 1 orang. Kemudian di bulan kedua itu terjadi kenaikan dan peningkatan. Aku ngerasa sangat bersyukur dan aku ngerasa udah ada harapan untuk meningkat dan aku mulai semangat untuk investasi waktu dan pikiran aku di sini. Total jumlah produk yang terjual selama 2 bulan ini adalah 53 produk, tapi itu termasuk freebies-nya karena aku kadang juga ngasih produk free gitu untuk customer aku. Untuk 2 bulan pertama ini aku punya 6 jenis produk digital, cuma yang paling sering laku itu kalau nggak salah cuma ada 3 produk. Untuk platform penjualan yang aku gunakan itu ada Link.id dan Etsy, dan yang laku itu hanya di Link.id. Di Etsy aku belum tembus, hopefully segera bisa memecah telur di sana ya. Kalau untuk Link.id itu potongannya 5%, kalau di Etsy aku kurang tahu berapa persisnya, cuma ketika kita jualan pertama kalinya di Etsy, kita diwajibkan membayar 250.000 pertama kali aja untuk bisa jualan di sana. Total pengunjungku lumayan, sekarang udah 2.000. Yeay, alhamdulillah. Kalau dibilang ini bisa bikin kaya dalam 2 bulan, tentu saja nih nggak mungkin langsung kaya ya teman-teman. Kalau ekspektasi kalian bisa langsung dapat berjijit-jijit, setelah aku experience sendiri, menjalaninya sendiri, ternyata itu tidak semudah yang kita pikirkan dan tidak semudah yang influencer-influencer bilang tuh. Karena aku exactly ngikutin nih beberapa tips dari mereka dan sebagai orang biasa itu nggak mudah gitu. Tapi selama kamu konsisten dan selalu mempromosikan produk kamu agar customer itu aware bahwa produk kamu itu benar-benar exist dan bisa menyelesaikan persoalan mereka, pasti itu akan laku. Yang aku lakukan selama 2 bulan dalam proses penjualan produk digitalku tentunya adalah aku selalu membuat konten untuk customer awareness. Karena aku ngerasa di Indonesia itu kan masih banyak yang belum aware sama Notion, mas. So that's why aku kenalin dulu nih Notion itu apa, manfaatnya apa, dan aku selalu share itu di YouTube Short dan di TikTok aku. Secara keseluruhan, total proses aku dalam menentukan produk digital apa yang akan aku jual itu aku ngabisin waktu 6 bulan. Mulai dari melakukan research, melakukan produk apa nih yang cocok untuk aku, apa nih yang aku senengin, apa nih yang bisa menjadi solusi untuk customer aku. Researchnya cukup panjang dan try and error-nya ada banyak banget. Pada akhirnya aku baru dapat keputusan untuk jual Notion Template Planner itu di bulan keempat dan aku ketemu platform Link.id itu sekitar ya bulan kelima dan bulan ke-6. Oke, itu aja cerita dari aku tentang perjalananku dalam jual produk digital. Kalau misalnya kalian tertarik tentang konten yang berkaitan dengan produk digital, produktivitas, self-improvement, kalian bisa cek video aku lainnya, dan kalian bisa juga cek IG dan TikTok aku untuk dapetin awareness tentang Notion dan produk-produkku lainnya. See you next time. Bye!